teman-teman, we prevent crime. Saya Rini Rahmawati, Krim 94. Di channel Criminal Story ini, kita membahas berbagai peristiwa yang berkaitan dengan kejahatan hukum dan kriminologi. Tujuannya adalah agar kita bisa belajar bersama tentang bagaimana suatu masalah terjadi dan bagaimana cara mencegahnya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah kebijakan kriminal yang dikebut kurang dari 3 minggu lalu tiba-tiba diketok palu. Ya betul, pastinya kalian sempat mendengar tentang pengesahan kilat revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menjadi undang-undang baru. Pemerintah dan DPR mengklaim ini demi meningkatkan profesionalisme dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Ketua Komisi 3 DPR itu bahkan menyatakan ya bahwa ini sudah melibatkan publik lewat 12 kali rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tapi pertanyaannya, apakah benar aspirasi publik ini didengar? Atau ini sekedar formalitas saja? Kenapa sih prosesnya terkesan ugal-ugalan? Bahkan rapat kerjanya itu cuma berlangsung sekitar 10 menit saja tanpa ada pembacaan sikap resmi dari setiap fraksi. Yuk, kita bedah pakai pisau analisis kriminal. Sebelum masuk ke teori, kita lihat dulu ya, ada 2 poin substansi krusial yang paling disorot oleh masyarakat. Yang pertama itu adalah pasal 28A mengenai perluasan jabatan sipil, di mana polisi aktif itu sekarang diperbolehkan menduduki jabatan manajerial atau non-manajerial di kementerian atau lembaga sipil, tanpa harus mundur atau pensiun dulu dari kepolisian. Yang kedua adalah pasal 30 ya, mengenai perpanjangan usia pensiun. Jadi ada batas usia pensiun yang dinaikkan ya, di mana bintara atau tamtama itu 59 tahun, sedangkan perwira itu 60 tahun. Bahkan khusus untuk perwira tinggi bintang 4, masa dinasnya itu bisa diperpanjang lewat keputusan presiden. Di sisi lain, fungsi pengawasan Kompolnas itu justru dianggap melemah karena strukturnya diturunkan ke peraturan presiden. Banyak pengamat, termasuk Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, itu menilai pengesahan ini ugal-ugalan dan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 PUU 23/2025. Kok bisa sih produk hukum itu lahir secara sah prosedural, tapi isinya menabrak aturan yang lebih tinggi? Nah, buat anak krim atau kalian yang suka analisis kebijakan, coba kita bedah kasus ini lewat perspektif crimes of the powerful dan makrokriminologi menggunakan 2 kerangka teori yang paling relevan. Yang pertama itu adalah teori State Organized Crime dari William Chambliss 1989. Jadi teori ini menjelaskan kontradiksi ketika negara melakukan penyimpangan. Chambliss itu berargumen bahwa kejahatan yang diorganisasi oleh negara itu tidak selalu berupa tindakan ilegal konvensional. Justru titik kritisnya ini adalah ketika lembaga resmi negara itu memproduksi aturan baru yang isinya tuh secara sadar menabrak batasan hukum tertinggi. Ya, seperti TAP MPR atau putusan Mahkamah Konstitusi ya dalam hal ini. Jadi secara prosedur politik mereka itu sah ketuk palu, tapi secara substansi negara itu sedang melanggar batas-batas hukumnya sendiri demi mengamankan kepentingan kekuasaan. Yang kedua adalah teori semiology dari Paddy Hilliard dan Steve Toombs 2007. Jadi mungkin ada yang bertanya ya, kan pasalnya itu baru disahkan ya, belum ada bukti penyalahgunaan atau korban, kok udah pada heboh? Nah, semiology itu memberikan kita izin metodologis untuk menjawab itu. Teori ini menggeser fokus kriminologi konvensional dan bertanya, apakah ada pasal hukum yang dilanggar, itu menjadi apakah tindakan ini menimbulkan dampak kerusakan atau social harm bagi masyarakat. Nah, menurut semiology, erosi sistem merit di ASN, pengaburan batas wilayah sipil kepolisian, dan preseden bahwa putusan MK itu bisa dilangkahi lewat legislasi baru, itu adalah bentuk kerusakan struktural yang nyata terjadi hari ini, detik ini juga. Dan tanpa kita harus menunggu munculnya korban spesifik di masa depan. Jadi teman-teman,
pola legislasi kebut ini bukan kejadian tunggal. Ini adalah pola institusional berulang yang mirip dengan pola UU KPK atau UU Cipta Kerja sebelumnya. Nah, pelajaran pentingnya adalah tentang pentingnya transparansi dan penguatan lembaga pengawas atau capable guardian. Pertanyaannya bukan lagi apakah ini akan disalahgunakan, tapi struktur peluang seperti apa yang sedang dipersiapkan untuk masa depan. Khusus buat anak Krim, coba tulis di kolom komentar. Melihat fenomena revisi Undang-Undang Polri ini, kalian lebih serap menganalisisnya dari sisi mana nih? Apakah dari aspek kejahatan negaranya atau state crime, atau dari aspek dampak kerusakannya atau social harm? Saya Erni dari Criminal Story. See you in the next video. Ingat, memahami kejahatan adalah langkah awal untuk mencegah ketidakadilan. Thanks a bunch, teman-teman. We prevent crime.